Ibu pendamping ya, teman-teman Ibu. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada adik-adik semua dan Ibu pendamping, Ibu guru pendamping karena telah meluangkan waktunya ya mau ikut kegiatan di Uniwara. Nah, ini nama kegiatannya adalah Uniwara Journey sesi kedua. Sebelumnya sudah ada yang diikuti oleh teman-teman dari SMK sekota dan juga Kabupaten Pasuruan. Gitu ya. Oke. Nah, nanti acaranya ini teman-teman ringkasannya. Jadi ini ibarat seperti trial class. Teman-teman ini bisa merasakan atau trial gimana sih dunia perkuliahan itu ya. Nanti para narasumbernya pun oleh Bapak Ibu dosen. Jadi teman-teman bisa merasakan sebelum masuk bangku perkuliahan sudah punya nanti pengalamannya kuliah itu seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, kebetulan di sesi pertama ini ya nanti akan ada 3 kali sesi, jadi nanti berpindah-pindah kelas, begitu ya. Nah, untuk yang pertama ini teman-teman ada di laboratorium kewarganegaraan di Uniwara. Nanti untuk narasumber hebat kita ya, yaitu Bapak Miftahul Munir MPDI. Beliau ini selaku dekan, Bapak Dekan dari Fakultas Agama Islam ya. Sebelumnya tadi sudah disebutkan kan di Uniwara itu ada berapa fakultas? Ada yang masih ingat? Sekarang? 3. Oke Mas, apa aja Mas? Yang tadi Mas? Ayo, 3. Yang barusan saya sebutkan aja deh dulu. Yang barusan saja saya sebutkan. Bukan, fakultasnya. Oke, FTS 1. FTS adalah Fakultas Teknologi dan juga Sains. Yang kedua, yang tadi beliau Bapak Dekan dari Fakultas apa? Agama Islam. Dan yang ketiga? Ayo. Fakultas Pedagogi dan juga Psikologi, gitu ya. Oke. Nah, ini langsung saja ya untuk waktu dan tempat kepada Bapak Munir kami persilakan. Terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Bapak Miftahul Munir. Saya dosen di Uniwara ini di Prodi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam FAI. Yang dulunya itu SIT sudah melebur menjadi FAI sejak 17 Januari 2023. Nah, asli saya dari Jombang, tapi sudah domisili di Pasuruan sejak tahun 2015 sampai sekarang. Jadi sudah 9 tahun saya kependudukan sudah pindah, KTP sudah KTP Pasuruan dan semuanya sudah jadi warga negara Pasuruan. Untuk pagi hari ini setengah siang ini ya, sudah setengah 11 ya. Saya akan menyampaikan materi terkait dengan konseptual fikih hadis dalam wirausaha untuk membangun ekonomi umat. Memang di dalam berwirausaha ini kita sebagai yang beragama Islam, kita harus menerapkan terkait dengan syariah Islam ya. Jadi kalau ada syariat Islam itu kan kita harus mematuhi dan menjalankan. Sama dengan kalau kita mau bagi warisan itu ya. Kalau bagi warisan kita ya harus menggunakan hukum Islam karena kita beragama Islam. Sebenarnya di dalam Islam itu sudah lengkap, mulai dari bab fikihnya, itu juga ada bab ubudiyah, juga ada bab muamalah, itu juga sudah lengkap. Termasuk kita mau berwirausaha
itu sebenarnya sudah ada di dalam hukum fikih Islam, itu sudah ada. Contohnya kalau kita mengenal atau memahami terkait dengan jual beli, itu kan juga bagian dari wirausaha. Itu untuk nextnya gimana? Oh iya. Nah ini judulnya, sekarang masuk ke materi. Jadi secara pengertian sendiri itu yang dinamakan dengan fikih hadis dalam konteks wirausaha itu merujuk pada pemahaman dan aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang diperoleh dari hadis Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan wirausaha atau bisnis. Jadi Nabi sendiri itu kan sudah mencontohkan, Nabi sendiri itu kan juga sudah berprofesi sebagai pedagang kan. Sebelum diangkat jadi Rasul, Nabi Muhammad itu juga sudah lama berdagang, dan bahkan juga istrinya juga seorang saudagar pedagang yang sukses. Jadi di dalam perdagangan yang dilakukan Rasul sendiri itu kan sudah mengikuti syariat-syariat Islam. Memang di dalam berdagang sendiri itu kan aturannya itu kan ya harus mengikuti aturan Islam. Soalnya apa ya? Soalnya di dalam berwirausaha sendiri ini, kalau ingin membangun umat itu biar lebih bagus atau lebih baik, nah kita juga tidak boleh untuk meninggalkan yang namanya syariat Islam. Ya bolehlah kita berwirausaha, tapi rambu-rambu di dalam syariat Islam ini harus kita terapkan. Terus selanjutnya, penerapan fikih hadis dalam konteks wirausaha bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh seorang wirausaha sesuai dengan ajaran Islam dan berpotensi mendatangkan keberkahan serta kebaikan bagi individu, masyarakat, dan umat secara keseluruhan. Jadi kalau kita ini menerapkan berwirausaha mengikuti dengan aturan-aturan syariat Islam, dan insya Allah itu nanti juga banyak mendatangkan keberkahan. Soalnya hidup ini kan juga harus cari keberkahan kan. Apa arti dengan keberkahan? Keberkahan itu ya akan mudah-mudah istilahnya. Ya kalau kita hidupnya berkah itu insya Allah juga ilmunya juga berkembang. Meskipun ilmu sedikit, tapi kalau berkah itu insya Allah juga akan berkembang dengan sendirinya. Meskipun ilmunya banyak, tapi kalau nggak berkah ya nggak akan berkembang. Oleh sebab itu di dalam wirausaha sendiri itu ya kita harus mengikuti konteks Islam sendiri, aturan-aturan dalam Islam sendiri itu harus kita ikuti. Terus lanjutnya, dengan demikian fikih hadis dalam konteks wirausaha membantu para wirausaha untuk menjalankan usahanya dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, menghindari praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat, serta meningkatkan kesadaran spiritual dan etika dalam setiap aspek bisnis yang mereka lakukan. Soalnya di dalam berwirausaha sendiri, contohnya sekarang ini sudah eranya itu sudah 4.0 ya, bahkan sudah ada yang mengatakan sudah 5.0. Jadi semuanya ini serba IT dan semuanya sudah berpegang pada gadgetnya sendiri-sendiri, bahkan juga semuanya itu sudah menggunakan aplikasi dan sudah ada uang itu sudah digitalkan. Jadi sudah istilahnya sekarang ini sudah memang zamannya sudah semuanya mengandalkan IT. Nah, oleh sebab itu di dalam perdagangan sendiri ini ya harus tahu terkait dengan aturan-aturan Islam sendiri terkait dengan berwirausaha itu. Contohnya seumpama kita mau jual online gitu ya boleh aja kalau jual online itu kalau menurut syariat Islam ya boleh-boleh saja, tapi ya tidak ada unsur penipuan. Contohnya seumpama
kita sering langganan beli di Shopee. Nah, gambar yang kita foto itu ya benar gambar yang kita jual, bukan gambarnya kelihatan bagus, videonya kelihatan bagus, ternyata tidak sesuai dengan gambar dan video. Nah itu kan kalau dihubungkan dengan syariat Islam sudah tidak sesuai. Soalnya yang namanya jual beli itu kan penjualnya ada, pembelinya juga ada, barangnya ya juga ada. Nah, kalau barangnya masih di dalam tanah, ya itu kan kalau mengikuti aturan syariat Islam itu kan kalau barangnya masih di dalam tanah, masih belum dilihat secara langsung, itu secara jual beli tidak sah. Ya sama juga online, kalau online kan juga sama. Online kalau mau barangnya itu yang difoto dan diupload di video itu barangnya sama, nah itu ya boleh-boleh aja. Yang tidak boleh itu nanti barang yang difoto sama yang dijual tidak sesuai. Itu kalau dihubungkan dengan syariat Islam ya sangat tidak diperbolehkan. Next. Nah, untuk menerapkan konsep fikih hadis dalam membangun ekonomi umat memiliki urgensi yang sangat penting karena hal ini melibatkan aspek spiritual. Karena orang berwirausaha itu ya juga harus mahir di dalam hal spiritual, terus juga harus menjaga moralnya juga harus dijaga, etikanya juga harus dijaga, dan praktis dalam kehidupan ekonomi umat. Soalnya apa? Kalau orang berwirausaha itu yang harus didepankan ya adalah keilmuan. Kalau kita ingin berwirausaha, kita ya harus tahu terkait dengan ilmu kewirausahaan. Semuanya juga harus mengetahui terkait dengan keilmuan. Kalau tidak mengetahui keilmuan, ya itu nanti juga kacau. Kalau kita ingin berwirausaha tapi tidak tahu ilmu terkait dengan berwirausaha, ya ujung-ujungnya pasti akan rugi. Nah, untuk mengantisipasi biar kita tidak rugi, ya kita juga harus tahu ilmu terkait dengan berwirausaha. Next, terus. Nah, ini urgensinya ada 5. Jadi istilahnya di dalam konteks fikih hadis ini untuk membangun ekonomi, 5 hal ini harus kita terapkan di dalam diri kita kalau kita memang menginginkan untuk berwirausaha. Yang pertama yaitu keadilan dan keseimbangan sosial. Jadi pentingnya keadilan dalam transaksi bisnis ini didistribusikan dalam kekayaan. Istilahnya dalam hal berwirausaha itu kita harus menanamkan keadilan. Jadi tidak boleh ya namanya curang, itu nggak boleh. Contohnya kalau di dalam bertransaksi itu yang namanya barang itu kalau cacat ya kita sebutkan cacat. Seperti Rasulullah itu. Di Rasulullah itu dalam perdagangannya ya disebutkan kalau memang barangnya itu ada cacatnya ya disebutkan. Kalau memang barangnya itu memang kualitasnya KW ya disebutkan. Memang di dalam aturan-aturan wirausaha itu ya harus seperti itu. Jadi kejujuran atau keikhlasan itu ya harus ditanamkan. Soalnya apa? Di dalam hidup kita itu kalau kita sudah berbuat buruk atau berbuat yang dilarang agama, insya Allah juga ada balasan di dalam diri kita. Kalau kita berbuat baik, insya Allah juga akan dibalas dengan kebaikan. Nah, kalau kita berwirausaha dengan kecurangan, gak adil, ya akhirnya juga akan dibalas dengan ketidakadilan. Memang kehidupan itu seperti itu. Memang kadang itu yang ada hukum karma itu ya. Jadi hukum karma itu sebenarnya di dunia pun sudah diberikan sebenarnya. Meskipun di akhirat nanti juga ada siksaan, tapi juga di dunia pun sebenarnya sudah diberikan. Soalnya apa? Kalau kita menggunakan atau memakai uang yang tidak berkah gitu ya, uang yang kehalalannya itu diragukan dalam hidup kita, itu nanti juga akan nggak baik di dalam hidup kita. Contohnya sama ada seorang orang tua membiayai anaknya dengan uang yang tidak halal gitu ya, itu juga akan berefek terhadap anak itu sendiri.
Oleh sebab itu di dalam Islam itu sebenarnya sudah lengkap aturan-aturan yang ditanamkan di dalam syariat Islam itu. Tinggal manusianya ini maukah mempelajari, maukah menerapkan. Karena kadang kita itu tahu tapi tidak mau menerapkan. Tahu bahwa sholat sunnah itu pahalanya juga banyak, pahalanya juga bisa dikatakan sama juga 1 tahun gitu. Tapi kita tidak mau melaksanakan. Itu biasanya manusia itu seperti itu. Tahu kalau itu baik tapi tidak mau melaksanakan. Tapi yang baik itu ya kalau kita sudah tahu kalau itu hal yang baik ya kita lakukan. Jadi keadilan dan keseimbangan sosial ini perlu di dalam berwirausaha itu. Karena kalau wirausaha ini sudah bagus, insya Allah juga untuk membangun umat itu juga akan tercapai. Terus yang kedua ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi di dalam pemberdayaan masyarakat ini di dalam praktek bisnisnya itu ya harus beretika. Jadi istilahnya kita berbisnis itu kan juga ada etika-etika. Nggak boleh sama kita menipu, itu kan nggak boleh kalau di dalam berbisnis itu. Kalau memang uangnya kurang ya mungkin ada jaminan apa gitu. Soalnya kalau kita sudah nggak ada etika, nggak akan dipercaya orang. Biasanya orang itu kalau sudah melakukan transaksi dengan si A gitu ya, kalau sudah ada cacat di si A, otomatis tidak akan mengulangi lagi. Masa orang itu mau jatuh di lubang yang sama? Enggak. Kalau sudah ada cedera itu kan biasanya sudah ada ketraumaan. Apalagi sekarang zaman medsos. Kalau orang si A ini kelakuannya tidak baik, akan disebarkan ke banyak orang. Kalau seorang sudah mengetahui, ya itu kan berakibat pada diri kita sendiri. Oleh sebab itu di dalam penerapan hadis fikih ini ya kita harus menerapkan hukum syariah yang benar sesuai dengan aturan-aturan perdagangan atau berwirausaha. Terus yang ketiga itu adalah keberkahan dalam berkah. Jadi keberkahan ini juga harus kita capai. Soalnya apa? Kalau kita hidup ini berkah, terus apapun yang kita lakukan itu dengan uang yang berkah, insya Allah juga hasilnya juga berkah. Pokoknya kita harus percaya bahwa keberkahan di dalam sesuatu hal itu pasti ada. Contohnya sama orang yang lebih tua itu perlu kita hormati. Orang tua itu juga perlu kita hormati. Doa orang tua itu juga sangat perlu sekali kita hormati. Nah, sewaktu kita hormat dengan orang tua, insya Allah hidup kita juga berkah. Jadi keberkahan ini juga salah satu kunci biar kita ini berwirausahanya bisa sukses atau bisa baik dalam membangun umat. Terus yang keempat, pemeliharaan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan. Jadi ya perlulah istilahnya di dalam berwirausaha ini kita ini kan hidup kan juga tidak ya selalu berhubungan dengan hablum minan nas kan ya, selalu berhubungan dengan manusia sekitar karena kita juga makhluk sosial yang nggak mungkin kita itu berdiri sendiri. Makan pun kadang-kadang kita juga masih membutuhkan orang lain. Jadi berwirausaha sendiri itu ya silakan cari relasi atau cari jaringan. Semakin banyak kenalan, semakin hidup kita atau semakin usaha kita juga semakin lancar. Biasanya kalau di dalam Islam itu kan dianjurkan sering bersilaturahmi itu ya. Kalau yang silaturahmi itu kan juga satu juga menambah rezeki. Terus yang kedua, silaturahmi sendiri itu juga bisa memperpanjang umur. Tapi dengan silaturahmi itu ya otomatis kita juga menambah relasi, menambah kenalan. Terus yang kelima, tawakal dan bergantungan pada Allah. Jadi kita yo harus berserah diri, tapi berserah diri ini yo harus ada ikhtiar. Kalau sudah ada usaha, terus baru kita tawakal. Dan juga harus seolah-olah kita ini memang harus dekat kepada Allah. Semuanya kalau
hidup kita ini dekat kepada Allah, apapun yang problematika yang kita lakukan pasti juga ada solusi. Pokoknya kuncinya dekat kepada Allah. Tapi caranya gimana? Ya caranya ya tingkatkan ibadah mendekat kepada Allah itu. Dengan cara ibadah itu salah satu kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus next. Nah, lanjutnya ini terkait dengan konseptual fikih dalam hadis dalam berwirausaha untuk membangun umat. Jadi ada 8 item. Yang pertama itu keadilan dalam bisnis, tadi sudah disebutkan. Pentingnya beretika bisnis ini juga harus. Kalau orang itu sudah punya ciri itu juga kadang-kadang juga sulit untuk mengembangkan usahanya. Kalau orang seperti kita berdagang kuliner gitu ya, kalau di dalam berdagang kuliner itu selalu menjaga etika, menjaga barang-barang yang kita sajikan itu juga benar-benar barang-barang yang bagus. Nah, otomatis itu juga orang itu pelanggan itu biar semakin banyak. Terus doa dan tawakal itu juga perlu. Soalnya sesuatu itu perlu berdoa, apalagi kalau kita hubungkan dengan syariat Islam. Istilahnya kalau kita ingin rezekinya lancar, itu ya satu biasanya banyak istiqomah sholat duha, meskipun cuma 2 rakaat. Terus ingin lancar lagi apa? Oh banyak membaca Waqiah. Biasanya dulu itu ada ayo istiqomah baca Waqiah biar rezekinya lewat jalan dari manapun. Sering istiqomah baca Waqiah. Ternyata juga tidak itu aja. Oh istiqomah baca sholawat itu juga salah satu untuk memperlancar rezeki. Soalnya yang memiliki rezeki, orang itu hidup rezekinya banyak dengan sedikit itu kan ya yang menentukan Allah. Nah, kita berdoa ini kan juga kepada Allah. Oleh sebab itu doa itu juga perlu dan juga diimbangi dengan tawakal. Nah, selanjutnya tawakal dan ketergantungan pada Allah jelas. Kalau itu tadi sudah sebutkan. Terus pemberian zakat dan infak. Nah ini juga perlu ini. Kalau nanti kalian memang bakatnya itu di bisnis, jadi kalian juga dari penghasilan yang sudah didapat itu mungkin 5% atau 10% itu untuk zakatnya, yang namanya zakat mal itu ya. Kan kalau zakat fitrah itu kan biasanya diberikan pada waktu menjelang Idul Fitri itu. Kalau zakat profesi ya mungkin zakat mal itu kan sebagian usaha itu berapa persennya itu dizakatkan. Memang kalau kita mempunyai sesuatu ya mungkin barang atau mempunyai uang, kalau sudah mencapai nisab itu ya memang harus dizakatkan. Contohnya sama mau punya emas gitu, emasnya setengah kilo kan, emasnya 1 kilo atau setengah kilo, ya itu kan kalau sudah 1 tahun kan sudah jatuh nisab. Jadi kalau kita memiliki emas 1 kilo itu wajib dizakati. Atau kalau sama hitungan uang itu ya sekitar kalau sudah 80 juta lah atau 50 juta ke atas itu juga ada kewajiban untuk membayar zakatnya. Ya mungkin 5% dari uang itu adalah untuk zakatnya. Dan sama juga kalau kita berwirausaha, hasil dari wirausaha itu ya harus kita salurkan ke zakat fitrah. Kalau sudah jatuh nisabnya ya 1 tahunan lah, itu baru kita Soalnya kalau nggak seperti itu juga efeknya juga akan ke usaha kita. Biasanya usahanya itu seret, gak pati laris, pelanggannya banyak yang berpindah. Nah itu salah satu kalau kita evaluasi, kalau introspeksi itu biasanya ya itu tadi, ada hak-hak yang haknya orang lain kita ambil sendiri, itu juga berakibat pada diri kita sendiri. Terus yang keenam, keenam ini juga perlu sangat hati-hati. Kalau orang berwirausaha itu jangan sekali-kali menggunakan transaksi haram atau riba. Riba ini juga
dosanya berdosa lah riba itu. Apa sih riba itu? Istilahnya tidak sesuai dengan transaksi jual beli yang sebenarnya. Kalau kamu berwirausaha, jangan menggunakan sesuatu yang berbau riba ini. Ini juga berbahaya. Karena apa? Kelebihan-kelebihan itu juga akan membahayakan di dalam berwirausaha. Di dalam Islam sendiri pun riba pun diharamkan. Terutama kalau beratnya 1 kilo ya harus ditulis 1 kilo. Kalau beratnya 2 kilo ya 2 kilo. Kalau sama ada kurangnya, kurangnya itu sudah dikatakan riba. Gimana Pak kalau sama sistem pom bensin itu? Pom bensin itu kan juga ada yang muap kan ya. Nggak mungkin beli 1 liter, pas 1 liter itu kan mungkin kan ada muapnya. Nah, tetap kalau di dalam aturan syariat, kalau memang belinya kita akadnya itu 1 liter, ya harus dapat 1 liter. 1 liternya kan 10.000 per itu. Ya tetap harus 1 liter. Kalau kurang itu berarti kurangannya itu riba. Nah itu di dalam orang berwirausaha harus dijaga sekali. Kalau kita sering melakukan kecurangan atau kita sering melakukan hal-hal yang riba, itu juga akan membahayakan usaha kita. Itu yang ketujuh. Yang ketujuh itu kerja keras dan itikat yang baik. Ya perlu kerja keras itu. Istilahnya apa ya? Seperti YouTuber itu ya. YouTuber itu kalau sering libur, akhirnya penontonnya juga berkurang. Sama kalau mau kalian kerja, maksudnya mau buka usaha ini bukanya biasanya jam itu sampai maghrib. Nah kalau tidak istiqomah ini juga akan membahayakan pelanggan. Orang yang mau beli itu tiba-tiba tutup, akhirnya ganti ke orang lain. Jadi kalau berwirausaha ini juga harus kerja keras. Kalau sama memang bukanya setiap hari, Senin sampai Minggu sudah ada liburnya gitu ya. Ya setiap hari harus buka seperti itu. Jadi jangan sering libur. Ada sedikit libur, itu nanti akan pelanggan kita itu semakin lama semakin menghindar. Kalau hal semacam itu, jadi kerja keras itu juga perlu. Memang seorang itu memang ya dituntut untuk etos kerjanya harus tinggi. Kalau orang sudah etos kerjanya tinggi, biasanya untuk mengembangkan kreatif diri itu sangat mudah. Oleh sebab itu ya memang di dalam bekerja apalagi berwirausaha, bekerja keras itu harus kita lakukan. Yang ke-8, kemurahan hati dan memberikan impak dari bisnis yang baik. Jadi ya itu salah satu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi umat. Next, lanjutnya aja. Atas guys. Nah ini kalau ini tujuan dan manfaat dari konseptual fikih hadis tadi. Yang pertama itu menegakkan keadilan ekonomi, yang kedua menciptakan keberkahan dalam ekonomi. Tadi sudah saya jelaskan. Untuk yang ketiga meningkatkan kesejahteraan umat, yang keempat menumbuhkan etika bisnis Islam. Ini juga termasuk salah satu prinsip-prinsip ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Jadi Nabi itu kan berdagang juga menerapkan terkait dengan syariat Islam. Terus next. Nah, terus. Nah ini untuk pengembangannya dalam konseptual fikih hadis ini ada 5 ini ada terusnya ini. Yang pertama itu kita harus proaktif dalam menyebarkan luas paham keagamaan tentang ekonomi syariah. Jadi kita harus proaktif ya, terus paham yang menyejukkan, paham keagamaan yang dapat merangkul semua umat. Jadi sekarang ini kan zamannya sudah zaman teknologi kan ya, semuanya sudah pegang HP, pegang laptop, semuanya sudah terkonek dengan internet. Jadi kita harus sering menyebar luas terkait dengan ekonomi syariah. Semakin ekonomi syariah itu disebar, berarti seorang itu akan mendalami atau mengikuti ajaran-ajaran syariat Islam.
Itu yang kedua, proaktif menyebarkan dakwah di konten medsos tentang keagamaan. Nah, kalau kita ini benar-benar proaktif menyebarkan di medsos, apalagi menjadi aktornya, otomatis kan banyak orang yang akan menirukan. Kalau kita sering sedekah, insya Allah kita juga kemanapun juga akan dibantu orang. Jadi kalau orang itu baik dengan orang lain, insya Allah dimanapun juga akan diperlakukan baik dengan orang lain. Sebenarnya semuanya itu kan kembalinya kepada diri kita. Kalau kita itu selalu baik dengan orang lain, ya berarti kapan hari juga akan diperlakukan baik dengan orang lain juga. Next. Nah, yang berikutnya lagi itu terkait dengan Hinduisme atau Islam. Nah, semuanya ini belajar wirausaha itu ya nggak bisa kita lakukan dengan cara instan, itu nggak bisa. Pasti harus bertahap. Soalnya saya juga ngalami sendiri kalau berwirausaha itu ya mesti jatuh bangun. Istilahnya ya pernah bangkrut, ya pernah untung, ya kadang untungnya sedikit, ya kadang-kadang ya balik pondok. Nah, itu biasanya kalau berwirausaha. Petani juga seperti itu. Kadang kalau ada wabah hama ya ruginya ya akeh, kadang ya balik pondok, kadang ya untungnya banyak. Jadi di dalam konsep fikih berwirausaha ini ya tetap nggak bisa kita itu lakukan dengan cara instan. Mau ujuk-ujuk sukses itu nggak bisa. Jadi ya bertahap. Mungkin orang mulai berwirausaha dari nol, mungkin 1-2 tahun itu ya juga masih jatuh bangun ya. Mungkin 5 tahun baru bisa sukses. Kecuali kalau usahanya itu meneruskan orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah sukses, sudah besar, lah tinggal meneruskan, itu beda lagi. Kalau dari nol itu pasti 1 tahun, 2 tahun itu masih banyak rugi ya, kadang tadi ya baru 5 tahun itu nanti Terus berikutnya lagi ini mempelajari agama Islam dengan benar. Nah, ini sangat perlu sekali. Kalau kita belajar agama ini dengan benar, sanadnya juga benar, sanadnya jelas gitu. Istilahnya semua kok belajar ke kiainya juga sanadnya jelas, keilmuannya juga jelas. Kalau ditelusuri sampai atasnya juga masih sambung ke Rasulullah. Soalnya kalau di dalam Islam itu kan memang untuk belajar agama yang benar itu ya memang sumbernya itu ya pertama kali ya dari Rasul, setelah itu ke para sahabat turun lagi ke tabiin, setelah itu baru ke ulama. Nah, ulama itu ya kalau di zaman sekarang ini atau di Pasuruan ya biasanya dikatakan kiai itu. Nah, kalau kiai itu sanadnya jelas, belajar agamanya juga jelas, dan mempelajari syariat Islam juga jelas. Mungkin di dalam hal muamalah juga jelas, hukumnya juga jelas. Nah, otomatis kalau kita terapkan di dalam berwirausaha itu ya akan menjadikan usaha kita itu semakin maju. Terus terakhir, pemberdayaan budaya religius untuk penguatan keimanan. Jadi kalau iman kita ini sudah kuat, insya Allah kan digoyang itu kan nggak mempan kan ya. Berarti kalau iman kita ini sudah kuat, ditawari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang berbau riba, kita tetap berpedoman pada prinsip dan keimanan kita. Beda kalau kita ya oleh sebab itu harus dikuatkan dengan ajaran agama yang kuat. Jadi berwirausaha itu ya tetap kita harus menggunakan ajaran agama yang benar dan kuat. Next. Nah, ini hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam berwirausaha. Ini kalau menurut saya itu ada 8 ini, mungkin bisa ditambahin lagi. Tapi ini kalau dipraktekkan di dalam berwirausaha, insya Allah bisa membangun ekonomi umat. Yang pertama itu orang berwirausaha itu memang harus punya nasab atau turunan gennya itu memang benar-benar bakat berwirausaha. Contohnya sama ingin mewujudkan, Pak saya ingin sukses usaha saya, gimana ini kuncinya? Dilihat orang tuanya, orang tuamu apa?
Kalau orang tuamu itu sebagai pengusaha, nah ikutin jejak orang tuamu, bakat orang tuamu. Karena apa? Anak itu pasti itu 75%, 95%, 50% itu pasti nurun orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya itu memang usahanya bertani gitu ya, nah maka kalau kita memilih wirausaha bertani itu cocok. Biasanya itu kalau orang Jawa itu biasanya mengatakan ilmu katon gitu loh, dilihat wes paham. Itu biasanya ikuti bakat dari orang tua. Kalau sama orang tuanya itu pedagang sembako gitu ya, toko atau sembako. Kalau anaknya pengen ganti setir tidak toko, itu kadang-kadang sulit ya. Ya bisa tapi sulit. Kecuali kalau memang dia mempunyai keahlian, mumpuni terkait dengan bidang wirausaha. Tapi kalau orang ingin berwirausaha sebenarnya ya dilihat dari background orang tuanya. Kalau sama orang tuanya PNS Pak sebagai guru, tapi anaknya ini ingin berwirausaha. Oh kalau memang berwirausaha ya berarti harus jualan yang disediakan oleh sekolahan, jual ATK atau fotokopi, itu biasanya bisa sukses. Soalnya kalau orang berwirausaha itu tidak mengikuti jejak orang tuanya, itu juga kadang itu sulit. Jadi orang tua itu harus dilihat. Memang orang berwirausaha itu harus melihat dari jejak orang tuanya itu seperti apa. Contohnya ya banyak lah. Kalau orang tuanya itu pengusaha sukses, terus anaknya juga mengikuti jejak orang tua, akhirnya juga anaknya juga sukses. Terus berikutnya, nah karena ini yang kedua ini harus mulai IT, karena ini sekarang zamannya sudah serba online. Sekarang itu ternyata orang jual beli sendiri itu kalah dengan Shopee. Jadi kalau kita beli pakaian, beli sembarang kali sekarang nggak pakaian terus sampai sepatu itu sudah ada di Shopee. Bahkan jual beli burung itu loh, burung kicau yang ada nyawanya itu sudah bisa dibeli lewat Shopee, Tokopedia juga bisa. Nah kalau kita masih menggunakan cara jadul itu menggunakan beda, terus kita tunggu, kita kalah sama yang online. Karena semuanya orang itu sekarang sudah pasti punya HP dan punya paketan. Bahkan kalau di HP itu sampai 6 jam itu kuat. Tapi kalau suruh sholat dan wiridan 5 menit itu sudah lupa banget. Nah karena di HP itu sudah banyak sekali tampilan. Bosan di TikTok pindah ke YouTube bosan pindah ke Google bosan, nah itu kan banyak tampilan. Nantinya sampai 6 jam itu betah. Nah mulai IT ini juga perlu. Jadi kalau orang sekarang itu biasanya kalau masih usia remaja, usia 16-15 itu cukup. Kadang dilihat itu sudah paham. Saya itu kadang kalah kok sama mahasiswa itu. Mahasiswa itu kalau sudah belajar itu loh terkait dengan aplikasi kayak aplikasi membuat poster itu ya. Mahasiswa itu paling dilihat di YouTube itu dipraktekkan jadi sudah. Kalau saya berkali-kali kadang-kadang itu bingung gagal. Nah, oleh sebab itu anak muda itu cepat kalau belajar IT. Terus anak muda sendiri jangan sampai tidak mengikuti zaman, karena zamannya sudah zaman IT. Beda kalau kehidupan saya dulu. Kehidupan saya dulu itu kan waktu kecil bermainnya paling tebak sodor atau bermain yang jeruk itu jadi mobil-mobilan. Kalau sekarang sudah nggak laku itu, sekarang sudah serba IT. Nah, mulai IT ini juga perlu, karena kalau kita bisnisnya ingin maju, bisnisnya ingin pelanggannya banyak, ya kita harus kuasai IT. Bahkan kadang-kadang itu ada kok perusahaan itu kantornya itu nggak kelihatan, kantornya ya di rumah biasa itu, tapi larisnya luar biasa. Karena apa? Dia bisa mengendalikan IT, mengendalikan online ini. Sangat perlu sekali. Dan yang ketiga, punya cita-cita atau mimpi. Semuanya itu harus punya cita-cita.
Kalau seumpama cita-citanya pengen jadi gubernur, nah, nanti bereset-bereset itu jadi kepala desa. Kalau sudah nggak punya cita-cita itu pasti tidak punya motivasi. Kalau orang cita-citanya tinggi, otomatis juga pendidikannya harus ditunjang dengan pendidikan tinggi. Pengen jadi gubernur tapi SD nggak tamat kan, sulit ada semacam itu. Nah, pengen jadi gubernur ya minimal pendidikannya harus ditingkatkan. Cita-citanya, jadi impian itu juga perlu. Soalnya kalau orang sudah tidak mempunyai impian, tidak punya cita-cita, motivasi hidupnya itu juga kurang. Kalau cita-citanya tinggi, otomatis juga motivasi hidupnya lebih semangat. Terus yang keempat sendiri itu di dalam berwirausaha sendiri itu kalau kita terapkan di dalam fikih dalam Islam itu harus target yang dipasarkan atau yang lagi dibutuhkan pasar itu itu harus kita perhatikan. Apa pasar ini butuh apa? Oh, saya ini zamannya musimnya dingin. Nah, kalau musim dingin ini berarti kita cocoknya jualan yang dingin-dingin, es campur atau apa yang seger-seger itu biasanya laris. Oh, zamannya pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau biasanya kalau bulan besar itu kan banyak orang nikah gitu ya. Berarti itu harus kita sediakan surprise untuk pernikahan atau apa untuk kado lah. Itu biasanya lebih pas. Jadi apa yang dibutuhkan pasar itu harus kita sediakan. Itu kalau pasar tidak membutuhkan ya pasti tidak laku. Orang berwirausaha itu harus melihat pasar. Kira-kira kebutuhan pasar itu apa? Terus yang kelima ini menjaga hubungan baik dengan Allah. Jadi ini perlu, kalau kita sudah baik dengan Allah, otomatis ya semuanya itu akan berkah di dalam lika-liku gerak-gerik yang kita lakukan. Keenam, mempelajari ilmu yang berbisnis dengan baik. Jadi semuanya itu kan juga harus punya ilmunya. Kalau ingin berwirausaha nggak punya ilmunya itu ya kalau sukses itu sulit sekali kalau seperti itu. Semuanya itu harus ada ilmunya. Nah, kalau kalian ingin mendalami terkait dengan manajemen bisnis yang benar-benar lengkap dan sempurna, ya itu nanti bisa kuliah di Uniwara jurusan manajemen bisnis syariah atau ekonomi syariah. Nah itu baru nanti di situ nanti akan dipelajari atau diberi ilmu terkait dengan ekonomi atau manajemen bisnisnya. Semuanya kalau sudah punya ilmu baru kita terapkan. Kecuali kalau memang ada mentor. Memang kalau orang berwirausaha itu harus punya mentor. Kalau sudah ada mentornya, otomatis gerak-gerik yang kita lakukan itu sudah ada yang nampingi. Tapi kalau tidak ada seperti itu, sulit untuk mencapai kesuksesan di dalam berwirausaha. Terus yang ketujuh, berdagang memakai iman. Ya jelas, kalau kita agama itu harus kita jalankan. Soalnya kalau kita belajar syariat itu kan harus kita terapkan. Ya contohnya tadi itu mempelajari ilmu mewaris, tapi pada waktu bagi warisan tidak menerapkan kaidah-kaidah Islam, itu kan nggak benar kalau itu. Kalau kita memang mengetahui terkait dengan hukum mewaris, ya pada saat bagi warisan ya kita harus terapkan sesuai dengan tuntunan Islam. Yang terakhir itu memilih usaha yang dikuasai. Jadi yang dikuasai itu apa? Oh, saya kuasanya itu jual kuliner, ya sudah. Karena pintar masak, pintar meracik bumbu-bumbu lah, cocoknya ya memang membuka usaha kuliner. Kalau kok pengen nyoba yang lainnya, itu kadang-kadang juga sulit untuk bisa sukses itu. Kalau orang itu memang hidup juga mempunyai kemampuan beda-beda. Gak mungkin kalau orang itu minat bakatnya sama, itu gak mungkin. Pasti beda-beda. Sudah, terakhir sekian.
Iya, sudah selesai. Itu mungkin ada yang sudah kedua. Oh iya, karena tadi juga sudah warningnya dari panitia itu bergeser. Tadi kelas ini nanti geser ke sebelah pindah ke sini. Pokoknya 3 kali nanti gesernya. Jadi biar tahu kelasnya seperti ini, kelas sampai nanti lebih bagus lagi fungsinya. Yang bilang tahu itu bergeser. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga yang ilmu yang saya sampaikan ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.